Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bukan Mimpi Biasa Channel. Dalam video ini kita akan membahas kisah sejarah dari tempat kelahiran saya, yaitu Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Namun sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga bagikan video ini. Terima kasih. Sejarah benteng Portugis dan mitos gadis bermata biru di area benteng Portugis yang berada di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Merupakan peninggalan bersejarah sejak abad ke-17. Ternyata di balik kemegahan benteng Portugis ini mengungkapkan sebuah cerita tentang jejak gadis blasteran bermata biru keturunan orang Portugis yang ada di sana. Lokasi benteng Portugis berada di Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, jaraknya sekitar 43 km dari pusat kota Jepara. Jika ditempuh dengan berkendara, membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Benteng Portugis dibangun di atas sebuah bukit di pinggir laut, dan persis di depannya terhampar Pulau Mandalika. Sehingga, praktis selat yang ada di depan benteng ini berada di bawah kontrol pengawasan bangsa Portugis. Hal ini akan menjadi pengaruh pada pelayaran kapal dari Jepara ke Nusantara bagian timur, atau sebaliknya pada saat itu. Namun ternyata di balik itu, terdapat sebuah cerita tentang gadis blasteran, atau yang cukup dikenal dengan gadis bermata biru dari Jepara. Kabid Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara, Ida Lestari mengatakan, tidak dipungkiri, sosok gadis blasteran tersebut ditemui di sekitar benteng Portugis. Karena di sana ada gereja, juga sebagai fasilitas penunjang kehidupan orang Portugis waktu itu. Maka tidak dipungkiri ada sejarah banyak warga lokal yang memiliki kulit putih dan mata biru karena mereka menikah dengan warga setempat, kata Ida saat dihubungi tim Bukan Mimpi Biasa. Menurutnya, bangsa Portugis banyak yang bermukim di Jepara pada waktu itu. Terutama di sekitar benteng Portugis. Hal inilah kemudian terjadi adanya pernikahan dengan orang Jepara. Karena pembangunan benteng Portugis pada waktu itu adalah sebagai tempat pengintaian orang Portugis dalam hal perdagangan, dan banyak orang Portugis yang bermukim di wilayah Tulakan dan sekitarnya, terang Ida. Namun dengan seiringnya waktu, gadis blasteran itu jarang ditemui di sekitar benteng Portugis. Lantaran jarak waktu dan terjadinya pernikahan pada saat itu. Diwawancarai, manajer benteng Portugis Puji Karyanto mengatakan, terkait dengan sosok gadis blasteran di sekitar benteng Portugis hanya sebuah mitos saja. Karena kata dia, berdasarkan penelitian dari pencatatan sipil tidak ditemukan adanya warga setempat yang memiliki keturunan dengan bangsa Portugis. Jadi ditemukan mungkin atau menikah dengan pribumi di sini, sampai detik ini sudah dilakukan penelitian namun tidak menemukan hal tersebut. Jadi itu sebatas mitos atau orang-orang mengira harus ada keturunannya karena orang Portugis pernah di sini, terang Puji kepada tim Bukan Mimpi Biasa ditemui di benteng Portugis Jepara beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, bangsa Portugis di wilayah Banyumanis hanya sekitar 10 tahun saja. Menurutnya pembangunan benteng Portugis juga berkat kerjasama dengan Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1632. Bangsa Portugis di sini itu memang sangat singkat sekali ya, jadi membantu benteng Portugis itu kan terbentuk kerjasama pada tahun 1632 itu, kan kerjasama dengan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung dengan bangsa Portugis untuk membantu di benteng, ungkap dia. Jadilah dibangun benteng ini pada tahun 1632 itu. Lah dia membantu di sini dalam kurun waktu 10 tahun, dia meninggalkan benteng yang ada di bukit itu pada 1642, jadi pas 10 tahun, sambung Puji. Puji mengatakan, bangsa Portugis meninggalkan Jepara karena markasnya di Selat Maluku direbut oleh Belanda. Kenapa meninggalkan benteng itu? Karena markas mereka atau kantor yang ada di Selat Malaka atau di Maluku sana diserang dan dikuasai oleh Belanda. Kita rentetan ada nggak keturunan bangsa Portugis di sini? Kalau secara umum berdasarkan data kependudukan desa di sini atau desa tetangga itu tidak ditemukan, ucapnya. Puji menambahkan, benteng Portugis ini berfungsi untuk mengawasi kapal Belanda yang melintas di laut sekitar benteng Portugis. Begitu ada kapal Belanda yang melintas maka akan ditembaki oleh pasukan Portugis. Benteng itu sebenarnya di atas itu ya.
Fungsi benteng itu ditempatkan di atas bukit, karena persenjataan dulu untuk menghalau kapal Belanda senjatanya kan meriam itu ya. Jadi dulu konon jarak tembak 3-4 km, sehingga tepat sekali untuk menghalau kapal-kapal Belanda yang melintas di sini. Jadi fungsinya seperti itu, ungkap Puji. Kini, Benteng Portugis menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Jepara. Banyak wisatawan lokal dan wisatawan dari luar daerah yang datang untuk mengetahui jejak peninggalan sejarah sejak zaman Portugis, hingga hanya sekadar menikmati keindahan pantai Benteng Portugis. Begitulah sejarah Benteng Portugis yang ada di Jepara menurut berbagai sumber. Apabila ada kesalahan cerita atau kekurangan, silakan ditulis di komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. Apabila ada kritik dan saran atau masukan silakan menghubungi admin kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.